Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, al-malikil haqqil mubin, badiris samawati wal ardi, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini, subuh hari ini, Allah mudahkan kita bisa melaksanakan ibadah sholat subuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Maka insyaallah kita akan awali dengan tilawah Al-Quran. Semoga semuanya menjadi amal soleh dari Allah SWT. Sebelum materi, mari sama-sama kita tilawah surat Al-Anbiya, surat ke-17 ayat 45. Allah, alhamdulillah kita bisa tilawah beberapa ayat dan tadi kita sudah mendengar terjemahannya. Tapi alangkah baiknya saya sejenak tadabburi sebentar ya. Nanti baru kita kajian. Di ayat 45 tadi, Bapak Ibu bisa lihat ulang. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Kalau engkau bacakan Quran, yakni Rasulullah bacakan Quran, ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Allah menjadikan hijaban mastura, maf'ul bihnya di akhir jannah. Allah membuat hijaban mastura, ada hijab yang tidak terlihat antara engkau, ya Rasulullah, dengan orang-orang yang tidak beriman pada hari akhir. Jadi ini sindiran keras kepada orang kafir. Mestinya orang kafir itu kan paham Quran, apalagi mereka memang orang yang sama bahasanya dengan Al-Quran. Maka kalau Allah membacakan kepada mereka Al-Quran, Allah buat dinding yang tidak terlihat, sehingga di ayat berikutnya penjelasannya, wa ja'alna ala qulubihim akinnah. Allah jadikan di hati mereka akinnatan ayyafqahu, ada penghalang, ada tembok, ayyafqahu, untuk bisa memahami, ada penutup. Jadi di hati mereka ada akinnah, penutup, penghalang, yang membuat ia terhalang untuk memahami. Fi adhanihim waqra, di telinga mereka ada waqar, penutup, terpenyakit. Wa idza dzakarta rabbaka fil Qur'ani wahdahu falau ala barin nufur. Kalau kau sebut di Al-Quran itu sendirian, maka mereka berpaling secara berlari, lari berpaling. Ini sindiran Quran kepada orang-orang kafir, terutama kafir Quraisy. Kalau ada Al-Quran itu Allah buat ada hijab di antara mereka dengan Rasulullah, yakni dengan yang baca Al-Quran, sehingga seakan-akan gak ada Quran datang padanya. Udah kayak gitu, Allah jadikan di hati mereka ada penutupnya, di telinganya bahkan ada, sehingga tidak mungkin paham. Ini adalah bentuk dari tambahnya kesesatan ketika orang itu sesat. Di ayat yang awal di Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Sama, adalah kunci hati mereka. Nah, pelajaran penting pertama, bahwa kalau Allah sudah sesatkan manusia, maka
Jadi ini orang kafir nih, mestinya kan yang paling mudah paham Quran. Mau bahasanya bahasa yang mereka pahami, bahasa Quran. Tapi Allah buat dinding, hatinya ditutup, bahkan telinganya juga ditutup. Ditutup maknanya bukan mudah, tapi nggak dengar lagi. Ada orang nggak mudah tapi nggak dengar. Contohnya apa? Bapak-bapak lagi baca Quran, apa? Kopi, oh iya. Dengar nggak dengar lagi. Itu contoh gampang. Orang nggak mudah tapi ada penutup. Nah macam itulah orang kafir. Ini Quran baca ya nggak dengar. Itu contoh paling gampang konkret. Telinganya ada penutupnya padahal sebenarnya nggak mudah. Itu pertama, pelajaran pertama. Nah pelajaran kedua, meskipun ini konteks Quran kepada orang kafir, ini juga sindiran juga kepada kita semua yang beriman. Kalau kita kedapatan punya sifat kayak gini, hati-hati. Berarti itu ada tanda-tanda keburukan. Quran dibaca tapi nggak paham, serius. Quran dibaca tapi nggak ngedengerin. Quran nggak baca tapi nggak konsen. Karena itu sifatnya orang kafir dulu itu. Itu namanya penyakitnya orang kafir bisa pindah ke orang mukmin. Itu namanya tukar posisi. Kan ini kan sifatnya orang kafir nih. Ketika dibacain Quran, Allah berikan padanya penghalang. Terus hatinya ditutup, telinganya mudah, gitu ya. Telinganya ada penutup. Kondisi ini bisa menimpa orang mukmin. Quran dibaca tapi abai. Berarti kan seakan-akan ada penghalang. Quran dibaca, hatinya nggak masuk karena nggak paham. Kalau orang kafir nggak paham karena nggak mau paham, kalau kita nggak paham karena nggak mau belajar paham, sama-sama ujungnya nggak paham. Orang kafir di ayat 46, waja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahu. Allah jadikan akinnah di hati mereka agar supaya dia nggak paham. Dia nggak mau paham. Tapi kalau kita nggak paham karena tidak mau belajar paham, ujungnya tidak paham. Makanya Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi yang merupakan madzhab kita semua, termasuk yang paling keras, berpendapat belajar bahasa Arab itu hukumnya wajib karena ayat ini. Gitu. Makanya kenapa di pondok-pondok pesantren itu meskipun tidak bisa ngomong Arab harus paham Arab. Namanya baca kitab kuning. Ya, kitabnya sebenarnya nggak kuning, putih. Memang kitab zaman dulu karena saking lamanya jadi kuning. Kenapa ulama sini konsennya mau baca, bukan ngomongnya? Karena fokus di pemahamannya aja sudah, yang penting paham itu batas minimal supaya kalau Quran dibaca paham. Nah, oleh karena itu PR dari pelajaran kita tadabbur ayat ini, siapapun kita dan seumur apapun, kita merangkak melaksanakan kewajiban ini. Belajar bahasa Al-Quran, mungkin lebih tepatnya gitu. Setelah gimana caranya, kursus kayak apa, bahwa nanti hasilnya tidak mampu, kita mengatakan ya Allah, aku sudah melaksanakan kewajibanmu dan sampai tua gak paham-paham. Ya gak apa-apa, tapi udah belajar, udah mau belajar paham. Dan banyak sekali kebaikan yang didapatkan kalau kita paham Quran itu, karena nasihat yang paling bagus itu nasihat Al-Quran yang dibaca imam waktu sholat. Itu tidak ada nasihat sebaik. Karena kalau kita ngaji ceramah gini tergantung ustadznya, ya kan? Orang ngaji itu kan kayak nonton konser. Serius,
pengajian di mana-mana itu kayak konser. Kalau ada konser dangdut, yang suka jazz datang nggak dia? Ada, minggir dia jazz. Ada orang suka koplo, nggak koplo nggak? Kira-kira. Terus yang ada yang ternyata suka keroncong, mau nggak? Apa ngajiannya? Ustaz nggak seru, nggak cocok kita. Kabur dia, mau ya merokok belakang. Jadi ternyata pengajian kita konser. Nah jadi nggak gampang dapat nasihat. Satu-satunya pengajian di mana selera tidak bisa menentukan kehadiran itu pengajian Jumatan, khutbah Jumat maksudnya. Bisa pergi nggak? Nggak bisa. Wajib dengerin. Ngantuk batal, nggak dengerin batal Jumatan. Nah itu apa artinya? Itu kalau mendengerin, tapi setan pinter karena dia nggak bisa pergi dibuat ngantuk. Sama aja juga. Udah kompak kita. Ya, jadi pelajaran kedua ini bisa jadi kondisi orang kafir ini menimpa kita, di mana ada penghalang antara kita dengan Al-Quran. Penghalang itu bentuknya ketidakmauan untuk mendengarkan Quran. Makanya kan kalau Quran dibaca wajib didengerin. Terus setelah kita udah mau dengerin, masih ada penghalang berikutnya. Kita tidak paham. Berarti harus ada kemauan dengerin Quran. Kedua, kemauan memahami Al-Quran. Setelah kemampuan memahami Quran, itu adalah menjiwai Al-Quran atau mentadaburi Quran dari paham otak ke hati. Ayyam qahuhu itu. Jadi harus masuk ke hati. Levelnya 2, 3 tadi ya. Ada niat mau mendengar Quran, ya baik kita baca atau tidak dibacakan. Yang kedua, mau belajar memahami Al-Quran. Yang ketiga, mau mentadaburi. Jadi pas dibaca itu kayak dinasihati. Dan itu luar biasa. Tadi Ustaz baca surat apa tadi? Itu kalau kita semua paham. Tadi kan kita lagi baca Quran. Kalau kita paham, luar biasa. Karena memang bahasa Quran itu beda. Kalau aku terjemahin ini kan bahasa saya. Tapi pada waktu dibaca tadi ya, kalau Quran ja'alna bainal ladzina yu'minuna kita paham. Itu nasihat langsung dari Allah Subhanahu. Itu makanya tidak ada salahnya meskipun bapak-bapak ini sudah aki-aki dan ibu-ibu ini sudah ada nenek. Dan kalau bapak-bapak ini tidurnya sama nenek, bapak-bapak itu terus sama lagi, nggak apa-apa. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Ya Allah Ustaz, berat banget. Ingat Abu Hurairah itu masuk Islamnya belakangan. Dia ngejar. Dan banyak yang masuk Islam belakangan. Bapaknya Abu Bakar masuk Islam belakangan. Setelah Fathu Makkah sudah sangat tua, baru ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bisa memperbaiki Islam. Insya Allah. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang sungguh-sungguh di jalan kami, Allah akan tunjukkan jalan. Mungkin demikian sejarah bersama Al-Quran. Mari kita lanjutkan materi. Ini materinya saya ditelepon sama Pak Imam. Materinya keluarga. Yang benar materi keluarga atau lanjutan materi ilmu tazkiyatun nafas kemarin. Tazkiyatun nafas. Jadi tadi materi tazkiyatun nafas nanti bagi ibu yang kemarin ada keluarganya tadi nanti dipertanya aja kalau gitu ya. Jadi materi pertanyaannya aja. Dan kalau pertanyaannya silakan ya. Kalau pertanyaan bebas saja, tidak sesuai dengan materi. Kita lanjut ya. Kemarin kita sudah bahas tentang saya nyebutnya pengantar tazkiyatun nafas. Pengantar
tentang ilmu hati. Pesan penting dari pertemuan sebelumnya, kita perlu menekuni bab hati karena posisinya penting dan kontribusinya terhadap kebaikan di dunia dan akhirat itu besar sekali. Maka lahirlah di dalam Tazkiyatul Nafs itu yang dimaksud dengan konsep hati yang bersih. Ya. Quran menggunakan istilah qalbun salim, illa man atallaha biqalbin salim, yang datang bahwa dengan hati yang bersih. Quran juga menggunakan istilah wa nafsi wa ma sawwaha, terus qad aflaha man zakkaha, membersihkan atau mensucikan, atau qad aflaha man tazakka di surat Safi. Beruntung bagi yang tersucikan. Jadi ada hati bersih atau hati yang suci. Nah, apa hati bersih atau hati yang suci itu? Hati yang bersih atau hati yang suci adalah hati yang bebas dari penyakit hati, sekaligus memiliki sifat-sifat yang mulia. Ya. Jadi hati yang bersih bukan hanya bersih dari penyakit hati, tapi sekaligus dia memiliki sifat-sifat yang mulia. Nah, sifat yang mulia di dalam konsep hati itu disebut maqam. Ya. Bukan makam. Maqam. Maqam itu asli maknanya posisi, tapi ini dianggap mewakili kata sifat, karena maqam seorang manusia tergantung sifat yang dimiliki. Semakin tinggi dan banyak sifat baik yang dimiliki, semakin dekat dengan Allah SWT. Salah satu maqam yang sangat tinggi namanya maqam mahabbah. Jadi orang yang sangat mencintai Allah. Itu nanti ada beberapa istilah yang lebih kompleks, ada namanya maqam fana dan maqam baqa. Maqam fana itu sebuah sikap di hati atau situasi hati yang benar-benar sadar dia dan dunia isinya, semua makhluk Allah itu tidak ada. Fana. Fana itu berarti tidak ada. Yang ada hanyalah Allah. Itu namanya baqa. Baqa itu yang ada hanyalah Allah, fana dan baqa. Bukan karena tidak ada matanya nggak melihat, tapi dalam pandangan hatinya ini sudah ada artinya. Jadi disitulah mahabbahnya menjadi sangat tinggi, karena yang ada hanyalah Allah SWT. Itu salah satu bentuk maqam. Nah, sekaligus berarti harus membersihkan hati dari penyakit hati. Penyakit hati yang paling berbahaya namanya syirik. Syirik itu penyakit hati. Orang menyekutukan penciptanya, itu sakit. Kufur itu sakit. Orang menentang penciptanya. Mau menentang istri aja lu lempar piring, benar? Oh enggak. Itu Allah tidak sama dengan hamba-hambanya. Ini menentang penciptanya. Atau isyan, itu melanggar kok aturan penciptanya. Itu sakit. Termasuk hasud atau hasad, iri, dengki, sombong dan lain, itu namanya penyakit. Jadi hati yang bersih atau qalbun salim adalah hati yang bebas dari semua jenis penyakit hati dan sekaligus dia memiliki sifat-sifat mulia. Sifat mulia jumlahnya menurut Ibnu Qayyim itu 120. Nah, yang wajib 9.
nanti kita akan bahas 9. Penyakit hati berarti sama, karena lawannya sifat berarti jadinya yang tidak begitu namanya sakit. Gitu. Meskipun kalau dikembangin sifat-sifat itu bisa lebih dari 120, tapi itu sudah terkait. Ya. Kalau penyakit hati yang dominan contohnya tadi syirik, kufur, zalim, nifaq atau munafik, terus kiber, sombong, ujub, sum'ah, riya yang biasanya banyak disebutkan oleh para ulama. Nah, kita akan fokus secara bertahap pas lagi ada jadwal di sini. Fokus pertama kali bahas sifat atau makom yang wajib terlibat. Ya. Jadi kalau di ngaji tazkiyatun nafas itu ada 2 pendekatan. Pendekatan memperbaiki sifat buruknya didahulukan, atau pendekatan menanamkan sifat baiknya. Nah, saya memilih menanamkan sifat baiknya dulu. Nanti biar yang buruk secara perlahan hilang sendiri. Kalau ditanamkan menghilangkan sifat buruknya, belum tentu sifat baiknya masuk, karena nggak diajarkan. Kita ajarkan syukur, semoga kufurnya hilang. Kita ajarkan sabar, semoga ngeluhnya hilang. Kita nanti ajarkan rendah hati supaya sombongnya hilang. Kira-kira gitu. Nah, sifat yang wajib atau makom yang wajib menurut Ibnu Qayyim, dan ternyata itu disebutkan Imam Baihaqi di Syu'abul Iman. Jadi kayak janjian itu pada ini 2 ulama jauh abadnya. Imam Baihaqi itu abad ke-3, Ibnu Qayyim itu abad ke-8. Nah, kalau di Azkiyah, kitab Azkiyah itu disebut 7. Di situ 7 sifat yang dibahas di situ. Ini masing-masing para ulama punya. Jadi kita ambil yang 9. Pertama namanya niyah shodiqah, niat yang jujur. Yang kedua ikhlas, itu wajib. Kita mau siapapun wajib ikhlas. Ngerti ikhlas ya wajib ikhlas, nggak ngerti ikhlas ya wajib ikhlas. Belajar ikhlas ya ikhlas, mau siapapun wajib ikhlas. Ketiga, syukur. Nah, syukur ini meskipun ngomongnya sering kita dengar, tapi Allah nyebut wa qalilun min ibadiy syakur, sedikit hambaku yang banyak bersyukur. Jadi memang perlu kerja keras. Nomor 4, sabar. Nomor 5, berharap kepada Allah. Jadi orang ini harapannya besar kepada Allah, nggak harap ke yang lain. Yang nomor 7, takut kepada Allah. Nah, takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Terus nomor 7, tawakal kepada Allah. Ada perintah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'min. Kepada Allah lah jalan orang mukmin itu bertawakal. Nomor 8, mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban, mukmin itu besar sekali cintanya, mahabbahnya kepada Allah. Nomor 9, zuhud. Zuhud ya, tahu ya zuhud. Sangat mencintai akhirat. Kita sekarang bahas bab niat shodiqah, niat yang jujur. Apa sih niat shodiqah? Niat itu apa? Niat itu sebagaimana definisi para ulama, qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu berbarengan dengan perbuatannya. Yakni niat shodiqah itu berarti kalau menyengaja, bahasa gampangnya, kalau punya keinginan, gampangnya gitu, itu benar tidak setengah hati. Itu namanya shodiqah.
saya berikan. Kita ini paling gampang. Kita ini niat berislam kan? Berarti kita memang mau berislam benar, tidak setengah hati. Itu namanya niat shadiqah. Istilahnya itu niatnya jujur. Ini gampang itu. Kita kan mau nikah kan? Ini kan sudah kemarin dulu waktu mau kan niat nikah. Kita memang niat nikah beneran, tidak nikah-nikahan. Nikah beneran berarti akan ngurus istri, ngurus anak, bertanggung jawab, mendidik mereka, membawa mereka ke surga. Itu namanya niat nikah beneran. Tapi kalau niat nikah-nikahan, ya berarti seenaknya. Itu niatnya tidak jujur. Contoh niat jujur gini, Allahu Akbar, dan niat kan udah. Kemudian pada waktu menjelang ruku ada telepon, bos, dipencet. Woi, lo di mana? Allahu Akbar. Kan, berarti sholat. Cepetan, ini proyek mau ditandatangani, lo terlambat, lo nggak dapat, ya udah kabur. Itu berarti namanya tidak jujur. Namanya setengah. Paham? Wudu, contoh paling gampang wudu. Baru masuk ini, dipanggil sama istrinya, Pak, wudu, cepetan. Aku kabur nih. Apaan sih? Duitnya mana? Gak jadi. Namanya setengah, gak tuntas. Itu contoh namanya niatnya tidak gak benar. Mukmin wajib punya niatnya benar, niatnya jujur. Yakni apa? 3 kualifikasi. Niatnya memang mau mengerjakan 100% untuk hal yang diniatkan. Itu namanya niatnya benar, niatnya jujur. Terus yang kedua, tujuannya juga benar, tidak tujuan salah. Kita akan dibahas di ikhlas. Ini kaitannya, ini pengantarnya. Tujuan benar itu ya nanti ikhlas itu bagian dari niat yang benar atau niatnya jujur. Ya. Oleh karena itu mulai ketahuan, begitu kita gak punya sifat ini, banyak sekali perkara yang tampak kita inginkan tapi tidak pernah kita jalankan. Itu berarti tidak punya sifat niat shadiqah. Aku itu ya sebenarnya ingin tuh sholat jamaah, tapi gimana? Ngantuk. Kalau subuh itu berat, jauh masjidnya juga di belakang. Coba opsinya di Bekasi Selatan, gampang. Tapi itu bertahun-tahun, jawabannya memang gak niat. Turun lagi ini contoh-contoh. Begitu sifat tidak kita miliki, nanti kita bandingkan Rasulullah dan sahabatnya. Apa yang dia kerjakan? Karena bab sifat ini, siapa yang ingin anaknya hafal Quran, angkat tangan, ya. Terus anaknya hafal kan? Enggak. Kenapa? Emang enggak niat. Karena kalau nanti niat jujur, nanti ada kualifikasi. Kalau niatnya benar, ada perjuangan, ada pengorbanan, ada prioritas. Kalau nggak ada, gimana niat? Terus naik lagi. Laki-laki yang baru mau nikah, aku yang mau nyari itu istri yang sholihah. Lo dapat nggak? Enggak. Dapatnya apa? Yang cantik. Berarti niatnya bukan nyari yang sholihah, niatnya
yang cantik, syukur-syukur solihah. Ya kalau nggak dapat nggak apa-apa, yang penting cantik. Memang itu nggak niat. Aku itu ya ingin banget surat itu khusyuk, serius. Nggak enak. Khusyuk nggak? Kenapa? Emang nggak niat. Kalau niat khusyuk. Segitu loh. Kenapa? Karena Nabi mengatakan di hadis yang sangat terkenal, innamal a'malu binniyat. Terus wa innama likulli imri'in ma nawa. Niat itu sahnya atau diterimanya karena niat, ya, amal itu diterimanya karena niat, dan orang mendapatkan bagian dari apa yang diniatkan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang mendapat bagian dari apa yang diniatkan. Niatmu 100%, kau dapat 100%. Niatmu 50%, kau dapat 50%. Niatmu ke Madinah kepada Allah Rasulnya, dapat Allah Rasulnya. Kan dalam hadis itu, faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasul. Wa man hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fahijratuhu ila ma hajara. Yang hijrahnya ingin dapat dunia atau dapat wanita yang ingin mau dinikahi, ya dapat itu. Engkau mendapat yang kau niatkan. Jadi para ulama mengatakan dari hadis ini dapat dirumuskan, mukmin akan mendapat yang diniatkan. Kalau tidak mendapatkan, berarti tidak niat. Ngapain? Ngigo namanya. Mimpi. Aku ingin istri solihah. Kok gak dapat solihah? Dulu berarti gak niat. Aku ingin punya anak soleh. Kenapa anakmu kok jadi begitu? Berarti gak niat. Udah niat terus aku udah berjuang. Nanti jumlah itu nanti masuk kategori ujian. Kalau berikan kepada Nabi Nuh. Kalau asli hukumnya kayak gitu. Jadi sekarang kalau kita tidak mendapatkan yang kita niatkan, pertama kali yang kita evaluasi itu jangan-jangan kita emang gak niat. Bisa dipahami dulu. Saksikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal perjuangan. Ada riwayat yang sangat masyhur. Riwayat ini dhaif, tapi masyhur dan banyak sekali, sehingga para ulama disebutkan karena maknanya memang sejalan dengan yang hadis-hadis yang lain. Kan ceritanya itu disebutkan Rasul mengatakan lawwal syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ma taraktu hadzal amr hatta yudhillahu amra au amutu. Seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, sekali-kali saya tidak akan tinggalkan dakwah ini. Saya tidak akan tinggalkan agama ini sampai Allah menangkan agamanya atau aku mati karenanya. Dari awal Rasul itu hanya punya satu niat, memenangkan agama ini atau mati. Rasul menang apa kalah? Menang. Karena niatnya benar, tidak punya niat kalah. Makanya tidak ngasih peluang sedikit pun kalah. Kenapa Rasul bertahan di Mekah 13 tahun itu, diapa-apain itu, bertahan tidak melawan? Karena mau menang. Karena kalau melawan hancur. Strateginya memang kayak gitu. Dan lain-lain. Akhirnya Allah berikan kemenangan. Kalimat ini diulang. Kuatnya niat Rasulullah atau benernya niat Rasulullah. Pada waktu mau perang Uhud, itu kan Rasul ngajak musyawarah pada sahabat. Kemudian sebagian besar yang muda, terutama yang tidak ikut perang Badar kemarin, ingin perang itu di Uhud. Kita som-som orang Quraisy di luar kota Madinah.
Orang-orang tua, termasuk di dalamnya ada orang munafik, itu cenderung mau perang dalam kota. Pertimbangannya, mereka jumlahnya besar. Kalau kita dalam perang kota, minimal ibu-ibu dari rumah bisa melempar panah, dan anak-anak juga bisa melempar panah dari rumah, nggak terlibat di perang langsung. Dan kemudian orang kafir kan juga nggak ngerti dari Madinah, jadi akan gampang dijebak. Tapi karena suara terbanyak itu menuju Uhud, maka Rasul menyetujui. Ini dasar suara terbanyak bisa digunakan di Islam tuh. Ini hadis ini. Maka Rasul masuk ke rumah pakai baju besi. Tapi Rasul itu kalau nggak suka, kan tampak di wajahnya. Rasul itu kalau nggak suka, ditampak di wajahnya, nggak ditutupi, tampak di wajahnya, tapi nggak ngomong, kecuali ngomongan baik. Nah, anak-anak muda yang merasa memaksakan pendapatnya berkata, ya Rasulullah, ka'annana nukhri juga, kayaknya saya membuatmu kecewa. Nah, Rasul mengatakan, ma yang bagi li nabiyyin idza labisa lu'matahu ayyakhla'ahu hatta yudhhirallahu amrah aw yang menuduh. Tidak pantas seorang nabi kalau sudah pakai baju perangnya kecuali akan menjalankan, yang tidak boleh melepas baju perangnya sampai Allah menangkan urusannya atau dia matikan. Jadi kalau sudah niat, sudah putus, ya jalan. Tidak boleh berhenti, tidak boleh setengah hati. Karena yang punya sifat setengah hati itu namanya munafik. Munafik itu kan setengah hati. Iman, enggak. Enggak iman, tapi kayak iman. Enggak iman, kok kayak enggak. Katanya dia mau perang Uhud. Kan niat gabung. Niat. Tapi kenapa begitu pendapatnya nggak dipakai jadi balik? Niat apa sebenarnya mau niat? Mau berpendapat niatnya. Kan munafik punya sifat kayak gitu. Nah, mukmin nggak punya sifat. Niatnya shadiqah, yakni dia jujur dan benar akan melaksanakan. Kedua, tujuannya benar. Sekaligus kualifikasi niat shadiqah adalah kuat dorongannya, atau bahasa agamanya motivasinya, dorongannya itu kuat, tidak lemah. Kan ada orang niat dikerjakan tapi lemah. Gimana Pak? Ya sebisanya lah. Lah nyampe-nya kapan? Ya kapan-kapan. Itu berarti kurang solid. Kuat dorongannya. Apa ciri niat itu shadiqah? Kata niat shadiqah diterjemahkan niat benar atau niatnya jujur, ya. Apa ciri niat shadiqah? Cirinya ada 4. Yang pertama ada al-juhdu wal istihad, ada kesungguhan dan penguatan. Kalau tidak ada kesungguhan, tidak ada kekuatan, berarti tidak niat atau niatnya tidak benar. Sekarang contoh lain tadi, aku mau jadi istri sholihah. Aku mau kalau nanti mau jadi istri, jadi yang sholihah. Tapi tidak ada upaya untuk jadi sholihah. Belajar enggak, apalagi mengorbankan kepentingannya juga enggak, mau nyamanan sendiri. Bang, makan apa lagi? Aku dulu dong. Ya ntar sih bang, nunggu. Dulu aja. Nggak mau mengorbankan kepentingannya, berarti tidak sholihah. Sama dengan kasus yang tadi saya sebutkan, ingin bisa baca Quran, tapi tidak ada kesungguhan belajar Quran.
Katanya ingin mau baca Quran benar. Terus berapa jam belajarnya? Sebulan sekali. Bulan sekali. Makan setiap hari 3 kali. Makan sehari 3 kali aja belum tentu sehat karena salah makan. Ini belajar Quran sebulan, terus gimana bisa? Berarti maka subuh-subuh. Kita ketahuan banyak. Jadi kalau keberislaman kita, amal soleh kita gak tumbuh, itu dari sini ternyata awalnya. Apalagi ini kita sebut anak-anak kita bisa jadi di usia balik belum tegak sholatnya, bukan karena dia tidak mau sholat. Kamu tidak serius, sungguh-sungguh mendidik anakmu. Kamu lebih serius ngejar itu apa? Ngejar duit, sehingga membiarkan anakmu gak kesentuh sama sekali. Itu ada kesungguhan. Yang kedua, pengorbanan, termasuk pengorbanan harta. Makanya kalau sahabat itu dipersaksikan Nabi sebagai ashabi kan nujum, sahabat itu bagai bintang. Idza tadaitum ihtadaitum. Kalau kau ikuti bintang itu, sahabatku itu, maka kau dapat petunjuk. Imam sudah membuktikan pengorbanan. Imam benar dia berislam. Kurang benar apa orang begitu masuk Islam langsung bertaruh nyawa di perang berpuluh-puluh kali, 54 kali lebih maksudnya. Setiap kali perang berarti bertaruh, dan bukan hanya suaminya, istrinya dukung, anaknya dukung. Gak ada tuh istri sahabat yang ngomong gini, bang, perang mulu, kapan yang gua? Kok suami istri gini ya hidupnya? Kayak orang-orang itu yang pokoknya sayang-sayangan gitu. Kalau ada cerita itu pasti cerita orang Karawaci, bukan sahabat Nabi itu. Belum ada sahabiah yang melukai suami yang perang. Bahkan berbuat kisah yang luar biasa heroik ya, didatangkanlah wanita sahabiah ini ke Uhud karena kedapatan ayahnya syahid, suaminya syahid, anak laki-lakinya salah-satunya syahid di perang Uhud. Dari 70 yang wafat disumbang oleh keluarga Isa, didatangkan oleh para sahabat ke Uhud untuk menyaksikan pemakaman. Apa yang ditanya begitu sampai di Uhud? Gak nanya tentang suaminya, tidak pula tentang lakinya, ayahnya, anaknya. Ia tanya tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia bertanya, kaifa kana Rasulullah? Gimana keadaan Rasulullah? Qalu huwa salim, ya salam. Kata dia, setelah ini tidak ada perkara yang besar. Bagi dia, yang paling berat adalah kalau Rasul tidak selamat. Kalau suamiku enggak selamat, itu ringan. Ia lebih mencintai Rasul daripada siapa. Membuktikan dia berkorban, lakinya, anaknya, ayahnya berkorban di jalan Allah dan dia. Itu namanya niat Islamnya shadiqah. Bapak-bapak yang kerja, kalau ingin melihat visi pimpinan perusahaan, itu lihatlah di ujung. Kalau kita buka with planning ya, uraian planning itu ada visi, nanti misi, nanti ada program, strategi, nanti ada kegiatan di ujung tuh. Setelah ujung pasti ada namanya budget. Kamu lihat, yang paling dikasih budget besar itu berarti tujuan pimpinan. Berarti itu niatnya dari situ. Jadi kalau ada program yang dikasih budget besar, berarti namanya tidak jadi tujuan. Nah dulu infrastruktur, memang niatnya ke situ. Nggak ingin memperbaiki SDM, memang SDM yang diperbaiki.
memberi hukum juga enggak, emang niatnya emang bangun infrastruktur, jadi dan lain-lain. Kita sama keluarga ini kan ingin anak kita sekolah tinggi, anak kita hafal Quran, anak kita ini, anak kita mana budget paling kecil, anak kita ingin pintar matematik, pintar bahasa Inggris, mungkin pintar piano, pintar apa, budget yang paling tinggi di mana? Itu niat sebenarnya paling gampang. Jadi nanti kalau di bawahnya nggak berhasil, bukan karena anak belakang, karena memang nggak niat dari awal. Paham ya? Itu ketahuan sekali. Nggak ada pengorbanan untuk mencapai tujuan, itu nggak ada pengorbanannya. Ya mencapai tujuan tanpa berkorban, nggak ada. Jadi niat shodiqah diukur dari tadhiyah, pengorbanan. Makanya ketika sahabat menempati posisi tertinggi, Imam telah membuktikan dia shodiqah fil Islam, dia jujur dalam berislam, nggak setengah hati. Nah sekarang pertanyaannya kembali ke kita semua, jujurkah kita dalam berislam? Kan kita sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jujurkah kita mau mengikuti Rasulullah? Jujurkah kita mau taat kepada Allah? Jujurkah bahwa hanya kepada Allah kita menghamba? Jujurkah ditelusur ke bawah semua yang sudah kita niatkan, termasuk yang mau niat haji. Jujurkah dia niat haji? Jangan-jangan ada bukan niat haji dan lain-lain, termasuk urusan semuanya. Itu semua bisa dilihat dari tadhiyah. Jadi kalau kita nggak ngasih tadhiyah, itu berarti memang kita nggak niat. Kalau kita nggak niat, berarti memang berpeluang nggak dapat. Jadi kalau kita nggak dapat dari hal-hal baik itu, bukan tahu ini banyak tantangan sekarang, bukan masalah tantangan. Ada niat, ada cara, tantangan hilang, alasan hilang. Nggak ada niat, nggak ketemu cara, alasan muncul, tantangan muncul. Rumusnya gitu. Waduh, sakit perut. Kenapa? Tahu aku itu kalau mau ngaji sakit perut. Jadi kemarin ada aja orang untuk tidak ngaji. Kemarin kenapa? Iya sakit perut. Nah kalau kemarin, iya tiba-tiba anakku nangis. Nanya ini mertua aku datang. Nah yang seterusnya, suamiku ribet minta kopi. Jawabannya memang gak niat. Kalau niat gini, anak, ayo kita ngaji sampai nangis. Suami, ayo jalan, tapi bikin kopi sampai jalan. Nanti apa? Itu mirip kalau di kantor. Ini ketahuan. Pas ada pengajian siang, ada kondisi yang suka membuat repot. Tiba-tiba ada jadwal kantor itu meeting. Kalau pas meeting, ini pasti Pak Ustadz mohon maaf nggak bisa datang, ada rapat, ya kan? Berarti niatnya memang rapat. Coba kalau gini, Pak Bos mohon maaf, aku nggak datang rapat, bisa nggak rapatnya jujur? Aku mau ngaji. Berarti niatnya, tapi di kantor ada gitu nggak? Berarti emang nggak niat. Kalau dia niat memang pengajian itu nggak di kantor, maka dari awal Pak Bos mohon bikin jadwal rapatnya jangan pas pengajian. Ya jam 1 kan bisa, jangan jam 12 tapi jam 1 itu kan waktunya istirahat, waktunya ngaji. Itu kan ada 1 jam, setengah jam ngaji, setengah jam pakai makan. Jangan Pak Bos jangan bikin rapat repot. Saya nggak ikut, saya tidak akan taat, dia ikut ngaji, sengsara saya. Kalau mau sengsara sih silakan aja di akhirat, baru saya ya. Saya nggak mau sengsara saya. Paham? Jadi ada pengorbanan. Ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau tidak ada kesungguhan, tidak ada pengorbanan, ya berarti memang sebenarnya
niatnya tidak shodiqah, tidak benar. Nomor 3, kualifikasi niat shodiqah itu jadi prioritas utama. Ketika resource itu terbatas, waktu terbatas, mungkin tenaga terbatas, yang kau prioritaskan itulah niat. Contoh paling umum, kalian ini ngetes, tidak ada waktu kunjung ke keluarga kecuali cuma 3 hari. Dia kunjung ke siapa? Itulah yang jadi niat. Pak, mohon maaf, nggak punya liburan cuma 3 hari, jadi saya nggak pulang kampung. Gue apa? Anak-anak minta main. Ya sudah, selamat ya nak. Berarti emang nggak niat silaturahim ke orang tuanya. Kalau dia niatnya ke orang tuanya, tahun ini liburan baru dibuat 3 hari. Pilihannya kita pulang ke rumah baik atau kau main. Kau main kan bisa kapan aja, kita pulang. Berarti niatnya memang niat pulang ketemu orang tua. Jadi yang tidak diprioritaskan menunjukkan kadar kejujuran itu rendah. Bisa aja niat, tapi kadarnya yang paling tinggi berarti diprioritaskan. Dan itu yang dapat. Bapak semuanya bilang ingin bisa baca Quran, ingin turun badannya, betul kan? Ini kan butuh waktu semua kan? Ingin turun badannya, ingin ramping, ingin glowing, apalagi ingin kaya, tapi ingin masuk surga, ingin apalagi, waktunya terbatas. Maka yang kau utamakan itulah dia. Gak ada waktu membaca Quran. Kita ini kalau nggak jalan 4 jam itu bersiko. Niatnya mau badan rapi. Ketika akhirnya harus memilih, maka pilihanmu itulah yang menunjukkan posisi hati. Ini nggak bisa dibohongi. Dan ketika ternyata posisi hatimu di tempat yang tidak utama, ya sadarlah, kau memilih hal yang tidak utama. Kalau semuanya cukup, mau usah dibahas. Waktu lebih dari 24 jam kali lebih dari 63 tahun, semua bisa dikerjain semua, mau usah dibahas. Tapi faktanya semuanya terbatas, waktu terbatas, tenaga terbatas, semua terbatas. Maka pilihan menunjukkan posisi hati, pilihan menunjukkan posisi niat. Saya bertanya kepada semua, ini untuk kita semua betul. Sebenarnya tadi kan kita mau bahasa Arab, bahasa Arab sama bahasa Inggris sama bahasa Korea itu susah amat. Nama bahasa Mandarin susah amat. Jadi bahasa Arab itu bahasa yang paling gampang. Jadi karena teorinya paling lengkap, bacaannya paling gampang. Karena engkau membaca persis yang terlihat. Tidak serumit bacaan di Jepang, bacaan Mandarin, huruf kanji, termasuk bahasa Inggris. Secara strukturnya mirip bahasa Inggris. Bukan karena kita tidak bisa. Serius. Bukan karena kita tidak mau. Karena kita tidak. Otaknya cukup dipakai belajar bahasa Al-Quran. Cukup. Mau kamu bisa apa aja. Otak yang bisa masuk pengetahuan bahasa itu pakai otak bahasa. Bisa dipakai. Dan lain-lain. Orang Indonesia itu orang
yang memiliki kemampuan bahasa lebih baik dari bangsa lain. Orang Indonesia itu minimal punya 3 bahasa. Pertama, bahasa daerahnya. Bahasa yang kedua, bahasa Indonesia. Ketiga, bahasa Arab ibadah. Allahu Akbar, kabiro, Allahu Akbar, itu bahasa Arab ibadah kan? Artinya kemampuan bahasanya terwujud. Kita minimal punya 3 ini. Tapi kenapa nggak berkembang? Bukan karena tidak mau, karena tidak. Buktinya apa? Nggak ada prioritas kan? Nggak ada pengorbanan kan? Kalah lah sama ngopi. Ngopi berapa jam? Ibu-ibu itu begitu selesai ngantar anak-anak sekolah, bagi yang tidak kerja jadi ibu rumah tangga dan tidak punya bisnis, kerjanya apa? Nyari kue paling enak ke Bogor sana. Nah iya, kuliner. Jemput jam 1, ngantar jam 7. Jedanya panjang. Ada yang pengajian sambil kuliner, kuliner sambil pengajian. Harus ada pengajian seperti yang baik. Ya kayak baik ya. Coba kalau diisi yang lebih prioritas, ketemu waktu. Itu contoh-contohnya. Yang terakhir, niat shadiqah dibuktikan oleh eksekusi segera. Langsung dikerjakan, tidak ditunda. Nunda menunjukkan niatmu kurang benar atau kurang kuat. Rasul memberikan contoh. Begitu masuk Madinah, kan Rasul ingin menegakkan 2 hal, masjid dan ukhuwah. 2 hal itu yang dibangun Nabi masuk kota Madinah. Membangun masjid sebagai tempat untuk kumpul semua aktivitas terutama ibadah dan simbol tegaknya agama, ukhuwah, jaring pengaman sosial. Sampailah Nabi dari Kuba masuk ke Madinah, langsung mengatakan kita akan bangun masjid dan masjidnya kita serahkan kepada Allah. Aku lepas untaku ini, kalau dia duduk itulah tempat yang Allah tunjukkan Allah lewat unta. Dilepas unta Rasulullah, akhirnya Rasulullah duduk di tanahnya Bani Najjar, itu kebun kurma. Langsung Rasul mengatakan, ya Bani Najjar, juallah kebunmu ini ke kami. Bi'hu ilayya. Kata Bani Najjar, kami tidak menjual kepadamu ya Rasulullah. Berarti wakaf. Langsung jadi. Begitu wakaf, saat itu juga kurma ditebang. Tidak nunggu. Kita apa dulu? Kita apa? Kita apa? Habis itu kita konsultasi dulu. Kita bayangin lama baru ditebang, langsung dibuat lepok, batu ditaruh, dan 2 hari masjid Nabi jadi. 2 hari itu pula langsung ditegakkan sholat, semuanya berjalan normal. Eksekusi segera. Catatan pentingnya, kabar buruk bagi bapak ibu yang sekolah tinggi, eksekusinya leleh. Kelamaan mikir. Sering Rasul itu orang paling cerdas, eksekusinya cepat. Antum tahu perang Badar itu rapatnya berapa lama? Nggak sampai sejam. Karena Rasul berdiri, istilahnya ya, karena waktu itu nggak istilah, tapi cepat. Rasul berdiri, Rasul minta pendapat, asyirna. Abu Bakar bicara. Langsung asyirna, kasih pendapat lagi, Umar bicara. Tapi asyirnya ternyata 2 poin ini Rasul masih minta pendapat. Kemudian orang Ansor, ka'annaka turiduna ya, kayaknya engkau menginginkan kami orang Ansor. Ini dia bicara. Miqdad bicara, putus gerak.
Uhud satu rapat memutus segera, eksekusi segera menunjukkan niatnya benar. Kalau diundur, dientar, di besok, entar so, emang gak niat. Nah, karena kalau niat itu segera dikerjakan. Ada cowok, kapan nikah? Iya, segera. Kok nggak melamar? Ya, berarti emang nggak niat. Itu mirip bapak-bapak. Gue mau kawin lagi, gak usah percaya. Maka ibu-ibu kalau aku mau kawin lagi, gak usah percaya. Langsung eksekusi. Diam-diam aja. Nanti berisiko itu. Itu niatnya lu bergemuruh kalau itu. Berani risiko. Di sini ketahuan dari ketika akhirnya banyak kebaikan belum kita raih. Ternyata ada sifat basic di ilmu hati yang tidak kita miliki atau belum kita miliki. Begitu itu kita miliki, akan banyak kebaikan yang kita raih. Kita niat mau Quran, kita niat memberikan hadis, kita mau sedekah, kita ini terus eksekusi terus, emang dia eksekusi. Nggak berhenti amal soleh. Kalau ada kesungguhan, kalau ada pengorbanan, ada prioritas atau aulawiyah, terus ada eksekusi, yakni al-amal al-hali, al-tatbiq al-hali segera dikerjakan, maka menunjukkan kita punya niat shadiqah, gitu ya. Kalau niat shadiqah berarti lahir wa innama likulli imri'in ma, orang mendapatkan yang diniatkan. Penegasan niat ini Allah bukukan secara global di ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, takwa kepada Allah, jadilah engkau bersama orang-orang yang jujur atau benar. Salah satu makna jujur adalah asidqu finniyah, jujur di dalam niat. Insya Allah, lagi-lagi ulang lagi, kalau niat ini shadiqah, akan banyak kebaikan yang kita lihat. Sebaliknya, kalau kita tidak punya sifat niat shadiqah, berarti namanya niatnya kadhibah, niatnya dusta, atau niatnya tidak benar, tidak kuat, maka akan banyak kebaikan yang tidak kita raih dan akhirnya pencapaian kita sedikit. Padahal orang dilihat oleh Allah dari sisi amalnya. Ad-dunya kata Rasulullah, ad-dunya ulwatun khadirah, wallahu mustakhlifukum fiha, fanadirun kaifa ta'malun, kama uksiha lakum wa ufiha lakum, wa jida khair faliyahmadillah, wa jida ghaira dhalika fala yaluman illa nasa. Dunia ini manis dan hijau, dan sesungguhnya Allah kuasakan kalian atas dunia. Allah melihat apa yang kalian kerjakan, dan kemudian Allah menghitung perbuatan kalian. Allah memberikan balasan pada perbuatan kalian. Barang siapa yang mendapat balasannya baik, pujilah kepada Allah. Dan kalau balasannya buruk, maka jangan terjadi diri mereka sendiri. Niat shadiqah berarti banyak amal yang kita kerjakan, insya Allah hasilnya baik. Niatnya kadhibah, banyak amal yang tidak kita kerjakan, berarti hasilnya buruk, baik dunia maupun akhirat. Mungkin demikian daripada pagi hari ini. Inspirasi. Jika ada pertanyaan persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.